Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa salim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana kita menghadirkan hati kita menjadi qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita lisanun syakiran, lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingganya kita akan dihadirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang yang tenang dalam hidupnya, menjadi orang yang tidak memiliki kegelisahan, menjadikan orang yang tidak takut dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mohonkan kepada Allah agar selawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang begitu kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Rasul yang kita agungkan. Gak ada semulia daripada manusia, gak ada seagung daripada manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, siapa di antara mereka yang menghina Rasulullah, yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berhadapan dengan sebuah kebenaran yang akan hadir di hati-hati umat Islam. Ibadallah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pendek ini kita ambilkan dalam Al-Qur'an surat 8 ayat yang 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin minar ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum," kata Allah. Dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tarbiyah kepada kita agar kita memiliki suatu persiapan, kata Allah. Baik kuda-kuda yang ditambalkan untuk apa? Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kami. Ibadallah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan ini kepada kita? Karena sesungguhnya bahagian daripada Islam itu salah satunya adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jihad hari ini yang akan hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat kita adalah memenangkan setiap pilkada yang ada di Nusantara ini, yang di dalamnya akan ada Partai Keadilan Sejahtera untuk memajukan kader-kader terbaiknya untuk memimpin daerah-daerah. Di Dumai mereka hadir, di Bengkalis mereka hadir, di Kepri mereka hadir, di Jawa Barat, di Ciamis, Depok, dan lain-lain, semuanya. Kenapa PKS begitu menghadirkan ini? Agar negeri ini kembali bermartabat, agar negeri ini kembali untuk menjadi lebih baik, agar negeri ini tidak lagi menjadi negeri yang kerdil di tengah-tengah umat yang begitu kaya rayanya,
Ibadallah. Oleh karenanya untuk memenangkan pertarungan ini, pekerjaan kita bukan pekerjaan yang ringan. Kenapa? Kalau Allah saja katakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, adalah engkau memiliki sebuah kekuatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenangkan setiap aksi-aksi dan event-event dakwahnya juga melakukan sebuah persiapan kepada para sahabat beliau. Pembinaan keimanannya melalui tarbiyah-tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga mengajak para sahabat untuk melakukan berenang, berlari, berkuda, memanah. Itu adalah bahagian daripada itu. Dan juga Rasulullah SAW juga melakukan bagaimana menata ekonomi para sahabat agar menjadi orang-orang kaya. Hari ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, ikhwati fillah, kemenangan kita tidak bisa kita raih begitu saja tanpa ada satu persiapan yang matang daripada kita. Yang pertama adalah persiapan keimanan kita. Yang kedua persiapan ibadah kita. Yang ketiga persiapan harta kita. Yang keempat adalah persiapan menghadirkan akhlak-akhlak terbaik kita. Yang kelima adalah bagaimana kita selalu banyak berkhidmat di tengah-tengah umat dan masyarakat. Di samping itu juga perlunya kader-kader yang tangguh, kader-kader yang kuat, fisiknya kuat, karena dia akan bekerja siang dan malam untuk memberikan sebuah kemenangan itu. Ini yang dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sesungguhnya Allah akan berikan kemenangan itu kepada kita. Kenapa? Karena kita sedang berjuang untuk memberikan nilai-nilai terbaik di tengah umat dan masyarakat kita. Kita sedang berjuang untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah-tengah umat dan masyarakat kita melalui kepemimpinan daripada Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga semut pun akan senang apabila PKS menang. Ikan-ikan yang ada di laut pun akan senang kalau PKS menang. Rumput-rumput pun begitu. Semuanya akan senang. Ibadallah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan persiapan yang matang untuk menuju sebuah kemenangan dalam berbagai percaturan politik. Kuatkan ekonomi kita, kuatkan iman kita, perbanyak ibadah kita, hadirkan akhlak terbaik kita. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan itu. Karena kita hari ini apa? Sedang berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Apabila engkau mau membantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Allah yang akan bantu kita. Allah yang akan memenangkan kita. Yakini itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan kemenangan itu kepada kita dengan cara-cara pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki sikap kita, dan selalu banyaklah berkhidmah kepada umat dan masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.